Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya berada di desa Ranugedang. Nah, ini pintu gerbangnya ya. Selamat datang di desa Ranugedang. Dahulu pada masa kerajaan, baik kerajaan Singosari ataupun kerajaan Majapahit ataupun Mataram kuno, desa ini tidak ada ya. Yang ada desa pesawahan ya, saudara. Ditandai dengan adanya atau jumlah kepala desa yang lebih banyak desa pesawahan. Jadi list atau urutan-urutan kepala desa itu lebih banyak desa pesawahan daripada desa Ranugedang. Desa pesawahan sendiri memiliki 14 kepala desa sampai saat ini. Sedangkan desa Ranugedang sendiri memiliki 6 kepala desa. Di antaranya yang pertama atau kepala desa yang dipilih pertama kali memimpin desa Ranugedang bernama Remong Ranugawe, yang berpusat di desa Ranugedang Timur ya, Ranugedang Timur. Jadi Bapak Kepala Desa Remong Ranugawe ini rumahnya atau tempat tinggalnya atau kantor desanya itu berada di desa Ranugedang Timur. Kemudian yang kedua, Kepala Desa Ranugedang yaitu Taniman Parto Prawiro, yang memimpin desa Ranugedang menggantikan Remong Ranugawe. Lalu Taniman Parto Prawiro ini digantikan oleh kepala desa ketiga yang bernama Saru Partowijoyo. Saru Partowijoyo memimpin desa Ranugedang. Kemudian digantikan lagi oleh kepala desa yang keempat bernama Bapak Mardianto. Lalu Bapak Mardianto purna tugas, kemudian digantikan oleh Bapak Busno. Kemudian perjalanan saya berhenti di depan kantor desa, kemudian menghadap kepada kepala desa dan perangkat desa untuk meminta petunjuk tentang makam kuno Romo Dewo yang berada di desa Ranugedang. Di sini saya diantar oleh orang yang tidak dikenal oleh perangkat desa ataupun masyarakat ya. Hari ini saya sampai di yang diyakini oleh masyarakat sebagai makam Romo Dewo. Oneng nama asli tahun ini. Romo Dewo yang ditenggarai sebagai pasukan Pangeran Diponegoro atau salah satu tumenggung perang Pangeran Diponegoro, berarti tahun 1825. Ya, ini dia saudara ya. Ini ada makamnya di desa Ranugedang. Ini kalau dilihat batu kapur ya saudara, batu kapur tapi cenderung baru, dan yang sana semen. Nah, ini sayangnya rupanya makam ini sudah dirubah ya, dirubah batu nisannya, jadi sulit untuk diteliti dari masa tahun berapa. Dari cerita masyarakat yang beredar di wilayah ini, bahwasanya Sang Romo Dewo ini adalah salah satu tumenggung atau pasukan Pangeran Diponegoro
yang mungkin kalah perang lari ke arah timur ya saudara, atau mungkin mendapat tugas ke wilayah timur. Karena memang pada masa itu, kalau masa Pangeran Diponegoro 1825, memang sering terjadi pertempuran ya. Namun ke wilayah timur sepertinya sudah tidak ada apa-apa lagi ya, karena wilayah timur pada masa Pangeran Diponegoro, wilayah kerajaan Belambangan sudah runtuh pada tahun 1677. Jadi saya pikir perlu diteliti lagi apa dan siapa beliau di sini. Oke saudara, mari kita keliling lagi menuju ke Ranu Gedang. Ranunya ya, informasinya memang ada ranu yang bernama Ranu Gedang. Kemudian kali ini atau tahun ini atau masa ini, Desa Ranu Gedang dipimpin oleh kepala desa yang ketujuh bernama Samsul Arifin. Nah, perjalanan saya hari ini yaitu menuju titik pusat atau yang diperkirakan sebagai titik pusat pertama kali dibuka Desa Ranu Gedang, yaitu Ranu Gedang itu sendiri ya. Jadi saya menuju ke ranunya, yang ketika setelah diteliti ternyata Ranu Gedang ini adalah ranu yang terbentuk dari letusan Gunung Purba pada zaman dahulu ya saudara. Ranunya saudara, kalau desanya dekat rumah, ranunya baru kita. Ya, awalnya saya mengira bahwasanya Desa Ranu Gedang itu ranu yang banyak ditumbuhi oleh pohon pisang, atau satu lokasi yang banyak ditumbuhi oleh pohon pisang ya saudara. Tapi ternyata nama Desa Ranu Gedang itu juga ada ranunya. Jadi ada nama desanya ada, ranunya juga ada. Nah, seperti nampak di depan ya, saya tidak bisa turun ya saudara, karena di situ cukup terjal, dan cukup tinggi juga. Jadi areanya itu dikelilingi seperti jurang ya, tepat di kaki pegunungan Argopuro. Nampak Ranu Gedang. Ranu Gedang ya saudara. Seperti yang tadi saya bilang, semula saya mengira itu Ranu Gedang adalah kebun pisang yang banyak dan lebar. Ternyata Ranu Gedang ini ada ranunya yang cukup tersembunyi dan pemandangannya indah, cukup bagus ya saudara. Cocok untuk hiking. Wow, bagus ya saudara. Ranu Gedang, ranu yang menyimpan sejuta keindahan dan belum terekspos kemana-mana. Ini di kaki pegunungan Argopuro. Karena posisi desa ini berada di kaki pegunungan yang Argopuro, maka sejarahnya
terkait kepada sejarah pegunungan Hyang Argopuro yang tercatat di dalam kitab Ageman dan diperkuat oleh prasasti Hyang Argopuro itu sendiri. Kemudian data sejarah Desa Ranugedang akan saya masukkan pada buku sejarah Probolinggo yang sudah ada ya saudara. Jadi tinggal menggabungkan dengan masa-masa jayanya Argopuro pada masa dulu. Mas Eko, salbut. Dan data sejarah Desa Ranugedang sudah tercatat dengan baik di dalam buku sejarah Probolinggo. Sejak kapan desa ini dibuka oleh para leluhur Desa Ranugedang, dan sejak kapan sih Desa Ranugedang ini memiliki sistem pemerintahan dan dipimpin oleh kepala desa? Tahun berapa, tanggal berapa, dan hari apa sudah tercatat dengan baik. Alhasil dari penelitian secara menyeluruh di Desa Ranugedang. Dan kemarin saya melanjutkan penelitian yang sempat tertunda di masa corona kemarin ya saudara. Jadi saya melanjutkan penelitian dan menggabungkan data yang baru ditemukan dengan data-data yang sudah ada, baik pada kitab-kitab kuno, juga pada prasasti, dan pada buku sejarah Probolinggo. Itulah saudara hasil dari penjelajahan saya di wilayah Tiris yang sebenarnya sudah lama sih saya lakukan ya. Walaupun tanpa ada yang menemani, namun saya tetap berjalan sesuai dengan poros dan keahlian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada postingan berikutnya, tentunya tentang sejarah desa-desa yang berada di Probolinggo, Jawa Timur.